Oke guys, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih sudah mampir ke video ini ya. Kali ini saya akan menjelaskan ya tentang bahasa Python. Belajar bahasa program episode 1, episode pertama ini ya. Jadi saya akan menuntun kalian dari pertama instalasi sampai berjalannya Pythonnya dengan menggunakan Visual Studio Code. Jadi saya nggak pakai PyCharm, nggak pakai software yang IDE bawaannya ya. Jadi pakainya saya Visual Studio Code. Kenapa saya pakai Visual Studio Code? Karena di Visual Studio Code itu semua bahasa bisa digunakan ya. HTML, PHP, Java di Visual Studio bisa semuanya. Jadi kita mulai aja untuk tutorialnya ya. Pertama-tama perkenalkan dulu. Selamat datang di channelnya Sahrul Programming ya, channel Sahrul Programming. Perkenalkan saya selaku pembicara di channel ini. Nama saya adalah Sahrul, umur saya 21, statusnya mahasiswa, masih jomblo guys. Nggak laku-laku, sedih anjay. Oke, gender kalian pasti tahu lah, dari suaranya kan kelihatan gitu ya. Oke, hobi saya main game mobile online kayak Mobile Legend mungkin ya. Ya, paling saya mainnya Mobile Legend doang. Yang lain nggak begitu aktif, paling aktif Mobile Legend karena banyak yang ngajak mabar. Kalau kalian pengen mabar silahkan klik di kolom komentar. Oke, next. Apa sih tujuan saya membuat channel ya kan? Ngapain sih ribet-ribet buat channel gitu ya? Sebenarnya ya udah banyak yang bikin tutorial video kayak gini. Saya juga nggak yakin bakal ada yang nontonnya, tapi optimis aja lah saya buat aja karena tujuannya adalah untuk mengulang pelajaran yang telah saya pelajari di kampus. Jadi supaya nggak lupa gitu. Apa aja yang udah diajarin sama dosen supaya nggak lupa, saya bikin konten gitu. Kalau kita ada folder video gitu di YouTube, pasti kita akan keinget terus apa yang pernah dipelajari gitu ya. Terus juga membantu para pelajar yang ingin kuliah di jurusan yang sama, namun terkendala dalam biaya. Kan banyak pelajar yang ingin kuliah gitu, tapi dia nggak bisa karena terkendala dalam biayanya. Nah, saya di sini membantu untuk pelajar-pelajar tersebut yang tidak bisa kuliah gitu ya. Memberitahu lah dasar-dasarnya gitu ya, dasar pemrograman. Kalau bisa sampai detail-detailnya setiap pertemuan saya rekam sih kalau bisa ya, insya Allah saya usahakan gitu ya, supaya masyarakat Indonesia itu nggak begitu gagap teknologi gitu ya, jadi paham masalah codingan. Soalnya Indonesia itu kan ke depan bakal lebih modern gitu, amin. Lalu mengajak kawan-kawan sekalian untuk belajar bersama. Nah, di sini juga kan saya sedang proses belajar, jadi belum jadi ahli gitu ya, masih belajar itu. Jadi saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Kita maju bareng-bareng, pinter bareng-bareng. Oke. Next, catatan. Saya hanya seorang pelajar. Nah, yang sudah diajar apa? Saya hanya share pelajaran yang sudah diajarkan. Oh, saya salah baca. Salah baca. Jadi cuma share aja semua pelajaran yang udah diajarin gitu di dalam kelas gitu, bukan kelas, ya dalam kelas ya. Dalam new normal sih nggak masuk kelas, di rumah belajarnya. Tidak dalam pelajaran aja, dalam pelajaran. Jadi saya bukan ahli di bidang ini, tetapi sedang menuju menjadi ahli. Amin. Ya, namanya juga masih belajar ya guys. Tapi lama-lama kan jadi ahli. Oke, kita next. Kita mulai. Ini adalah sosok uh, pencipta Python. Jadi kalau nggak ada bapak ini, nggak bakal ada Python gitu ya. Jadi harus ada bapak ini dulu baru ada Python. Oke. Jadi saya tampilkan pertama kali fotonya. Next. Nah, bapak ini adalah yang menciptakan Python. Python logonya seperti ini, ada nama Python juga. Oke, next. Apa sih Python itu? Python adalah bahasa program tingkat tinggi yang dibuat oleh bapak ini, namanya Guido van Rossum pada tahun 1991. Saya di sini menjelaskan singkat aja ya, yang inti-intinya aja lah. Soalnya kalau kebanyakan teori mungkin kalian puyeng gitu ya nontonnya ya. Jadi ini juga udah banyak teorinya sebenarnya. Pas ngoding kan teori semua pas ngoding itu. Oke, next aja. Python dikenal dengan bahasa program yang mudah dipelajari. Kenapa mudah dipelajari? Karena struktur sintaknya rapih dan mudah dipahami. Jadi struktur sintak dari Python itu pendek, nggak panjang kayak struktur sintak yang lainnya, kayak HTML, kayak Java, kayak
C++ gitu ya. Lebih simple kalau ya Python ini. Nanti saya akan tampilkan contohnya gitu ya. Bagi yang belum paham lah. Selanjutnya, Python juga bagus untuk dipelajari bagi para pemula yang belum pernah melakukan codingan atau menulis program. Jadi bagus banget, cocok ini buat kalian yang pertama kali belajar program gitu ya. Belajar Python dulu. Saya waktu itu belajar langsung ke HTML, mumetnya minta ampun. buyang langsung ke HTML belajarnya. Harusnya sih lewat Python dulu belajarnya, benar. Di sini fungsi Python. Nah, sebelum kita mempelajari kan kita harus tahu dulu fungsi Python itu apa aja sih. Jadi kita nggak gimana ya, udah tahu gitu arahannya bakal bisa apa setelah bisa Python itu. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program. Seperti program CLI. CLI itu setahu saya server ya. Terus program GUI desktop. GUI desktop adalah kayak menampilkan widget gitu, widget jam. Kalau di HP kan widget jam ada. Di desktop mungkin apa ya? Kayak tampilan itu gambar jaringan gitu ya, itu mungkin sebagian kayak gitu ya. Terus next ke aplikasi mobile, jelas ya, ini aplikasi handphone kayak Mobile Legend gitu juga aplikasi. Kok jadi ke game ya. Aplikasi WhatsApp gitu lah, aplikasi Instagram. Oke, next web. Saya belum tahu Python bisa buat web gitu ya. Tapi di sini ada di situsnya itu ada keterangan bisa buat web. Tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Ya kita sama-sama belajar lah. Ntar kita tahu bersama gitu ya. Setahu saya kalau web itu dia bisanya pakai PHP, pakai HTML, setahu saya ya, CSS gitu, JavaScript. Kalau pakai Python saya belum tahu. Lanjut ke IoT. IoT adalah Internet of Things ya. Jadi kita bisa memerintahkan lewat suara kali ya, mungkin menggunakan Internet of Things, alat-alatnya ada. Next, game jelas pasti Python bisa membuat game. Program untuk hacking dan sebagainya, bisa buat hacking juga. Oke. Next, mengapa Python mudah? Berikut ini perbedaan Python dengan beberapa bahasa program lainnya. Nah, ini dia. C++. Bahasanya begini, untuk menampilkan tulisan logika algoritma di dalam C++, dia membutuhkan codingan seperti ini. Hashtag include IOStream, dipanggil IOStreamnya, main, cout, logika algoritma gitu ya. Terus ada eternal gitu ya. Itu ya lumayan panjang lah, kalau untuk menampilkan ini doang lumayan panjang gitu di C++. Apalagi Java juga lebih banyak kata-katanya malah. Tulisnya lebih banyak. Hanya untuk menampilkan logika algoritma ini. Jadi yang lain ini nggak tampil di layarnya, hanya perintah aja untuk menampilkan algoritma ini. Terminal-terminalnya mungkin ya. Kelas-kelasnya kali. Oke. Nah, untuk Python itu sangat mudah untuk menampilkan logika algoritma di dalam komputer kita, tulisannya. Untuk menampilkan data string tulisan dalam Python itu hanya memerlukan seperti ini codingannya. Print dalam kurung kutip 2 logika algoritma. Nah ya. Untuk masalah kutip kita akan bahas di dalam codingan. Sebenarnya kutip itu bisa kutip 1 atau kutip 2. Fungsinya sama aja kalau di Python ya. Kalau saya terbiasa pakai kutip 2 sih. Oke, next. Apa saja yang perlu diinstal untuk memulai belajar bahasa Python? Nah, apa aja sih yang harus diinstal? Yang pertama, kalian pastinya harus menginstal bahasa Python ya. Nanti kita akan download di dalam di Google ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Sama-sama kita download. Yang kedua adalah alat untuk melakukan codingan. Saya tidak menggunakan PyCharm. Tadi di awal saya sudah menjelaskan saya tidak menggunakan PyCharm. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ini ada logonya Visual Studio Code. Nanti kedua ini kita akan install bersama gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke dalam TKP. Yang pertama kita akan mendownload dulu namanya Python ya. Python. Kalian terus saja Python. Kalau nggak di sini terusnya. Tulis Python. Nah, ada ini Python. Nah, jangan salah websitenya, kalian perhatiin www.python.org. Kalian untuk download
bahasa Python di sini websitenya ya, jangan salah website. Oke, kita masuk ke bagian download. Ini download. Versi sekarang adalah versi yang hari ini saya buat video adalah versi Python 3.9.0. Oke ya. Jadi setiap hari, bukan setiap hari ya, ke depan itu Python bakal update terus ya. Karena kemarin aja yang saya pakai itu sekarang yang sudah saya install itu yang 3.8.5 yang sudah saya install itu. Mana ini 38.5. Ini kalau nggak percaya saya kasih unjuk di downloadnya nih. Saya pakai aja yang 38.5. Nah, supaya adil saya akan uninstall dulu terus. Saya sebelum download yang Python 3.9 itu saya akan uninstall. Cara uninstallnya di bagian control panel. Kalian ketik control panel. Oke, control panel, uninstall program. Install program, kita cari Pythonnya. Nah, ini Pythonnya kita akan uninstall. Yang 64 bit ini di uninstall. Processing uninstall. Oke, kita tunggu. Saya akan skip videonya. Oke guys, proses uninstall selesai. Kita akan close aja ini. Setelah selesai kalian close, lanjut ke bagian sini, ke web lagi. Kita udah hilang ya Python 3.8.5 nya. Saya akan download Python yang terbaru biar sama-sama kita download Python yang terbaru. Download Python versi 3.9.0. Oke, saya sedang melakukan proses download sebesar filenya sebesar 26,9 MB. Oke, sambil menunggu downloadan ini saya udah ada Visual Studio Code. Saya akan uninstall juga Visual Studio Code-nya biar kita sama-sama dari nol ya. Sambil update versi terbarunya Visual Studio Code. Oke, Visual Studio Code saya uninstall dulu. Install. Yes, oke. Bagi kalian yang pengen tahu cara uninstall tuh kayak gini caranya uninstall. Jadi komputer juga kayak HP kayak gitu modelnya. Oke, terus sudah di download dia lebih cepat daripada uninstall Python, tadi agak lama uninstall Python. Oke, kita akan download juga Visual Studio Code. Kita cari webnya Visual Studio Code, ini ada. Tulis saja Visual Studio Code, nanti akan ketemu visual.studiocode.com. Ini webnya. Kita akan download juga download for Windows. Di sini ada pilihan untuk macOS, Windows, Linux. Karena saya pakai Windows, mungkin defaultnya langsung webnya ngebacanya langsung Windows, langsung for Windows. Stabil build. Oke, mana? Oke, Visual Studio Code sedang di download versi terbaru. Python juga versi terbaru saya download semuanya. Ini BTW kenapa wifi-nya lemot? Oke. WP-nya agak lemot guys, maafin ya. Oke, Python udah selesai di download. Kita akan install dulu Pythonnya. Kita cek di bagian file download Python 3.9 yang ini. Saya install dulu Pythonnya. Oke, add Python 3.9 to pad, install now. Siap, kita setup progress instalasi. Kita akan download juga, namanya Visual Studio Code sedang proses ya, akan install juga nanti, install ulang. Jadi saya udah ada Visual Studio Code, jadi takut kalian bingung gitu cara install kayak gimana bang gitu kan, takutnya bingung, saya install ulang biar kalian paham caranya ya. Ini kenapa 2 kali jalan? Udah cancel. Soalnya udah download ini, udah berjalan instalasinya. Kita 2 kali klik kayaknya. Oke, Visual Studio Code sudah selesai. Kita menunggu dulu yang Python terinstall.
satu udah kita tutup aja, kita tutup juga ininya. Oke, setup was successful, berhasil untuk install Python. Selanjutnya kita close dulu, kita akan install juga yang namanya Visual Studio Code yang ini, yang terbaru ya. Oke, saya install apa ini, this user install. Oke, kita oke aja ini dari komputernya dengan save. Next, kita next aja. Create a desktop icon, kita next. Oke, install. Kita tunggu sampai selesai instalasinya. Oke, kalian ikutin aja step by stepnya dan gak bingung ya, jangan ada yang dilewatkan. Finish. Oke, launch Visual Studio Code. Oke, kita launch aja, langsung kita jalankan. Kalau enggak jangan dulu, kita jangan launch dulu. Finish. Oke, kita minimize dulu ininya, kita masuk ke Visual Studio Code. Taruh Visual Studio Code-nya kita close dulu. Saya mau Visual Studio Code-nya ada di bawah sini ya. Kita seret aja, ini seret begini, tekan ya. Tekan seret ke sini. Sip. Tekan klik kiri. Oke, dari sini kita buka nih. Oke, kita buka. Ini ada file percobaan, kita hapus dulu. Remove. Oke, kita lihat. Kalau kalian mah nggak ada, ini bekas, soalnya bekas welcome. Oke, pertama-tama kita harus menginstal namanya extension. Setelah kalian download, kalian masuk ke bagian extension ini. Di sini saya udah ada extensionnya, padahal saya udah uninstall, tetapi extension yang dulu saya pakai, yang sebelumnya saya pakai udah tersedia. Kalian bisa download yang namanya extension Python. Kalian klik aja di sini Python extension Python. Nah, itu dia. Ini dia. Saya udah install Pythonnya. Kita uninstall. install ulang. Nah, udah selesai install, langsung ke kita. Yang kita perlukan adalah pertama kita atom dulu, atom one dark them. Nah, ini atom one dark them. Oke, saya install dulu, install ulang. Kalau install begini warnanya, kita install ulang. Nah, atom one dark them. Oke, sip. Selanjutnya atom keymap perlu nggak ya? Kayaknya nggak usah dulu ini. Kita install yang perlu dulu aja, guys. Beautify, kita install Beautify supaya tulisannya bagus ya. Saya install ulang. Udah oke, siap ya. Kalian udah install. Selanjutnya ke Sublime Text, jangan lupa Sublime Text keymap and setting importer. Ini sebenarnya buat otomatisnya HTML sih kalau nggak salah, tapi kita install aja, nanti takutnya kita perluin. Soalnya saya pertama kali download selalu install ini Sublime Text, jadi fitur-fitur yang ada Sublime Text bisa masuk ke dalam Visual Studio Code ini. Kita install aja. Oke, saya udah diinstal. Kalian install aja, pencet install. Oke. Selanjutnya kita masuk ke VS Code icon. VS Code icon terusnya kayak gini gambarnya, ini silahkan kalian download. Nanti akan terpasang otomatis. Jadi fungsi VS Code icon itu adalah untuk memberikan simbol-simbol pada folder kita. Jadi ya, setiap folder kan berbeda-beda formatnya, jadi ada simbolnya. Nanti PHP simbolnya ada, Python simbolnya ada, HTML simbolnya ada gitu ya. Jadi beda-beda, mungkin nggak ketukar gitu. Selanjutnya rainbow breaker, ini perlu kita download, jadi supaya membedakan tutup kurung. Jadi misalkan tutup kurungnya ada 3, kita nggak keliru nih, jadi nggak salah. Jadi di depan ada 3, di belakang ada 3, nggak ada yang kurang. Jadi nanti diwarnain gitu, tutup kurungnya diwarnain gitu, jadi biar nggak tertukar saat codingan. Oke, kalian download dulu, nanti kalian paham fungsinya. Lanjut ke apa lagi ya, indent rainbow. Ini boleh indent rainbow kita ini juga, jadi untuk
memberikan warna kepada tab ini kan tab, segaris ini tab ya, jadi ada warnanya. Terus apalagi ya, indent line, oke, indent line juga sama, jadi untuk menampilkan garis nih, garis ini nih, jadi ntar ini penting banget dalam Python, soalnya setiap garis-garis ini kan nanti diperlukan banget. Oke, kita download aja. Sip, kita download. Setelah download udah semua, beautify udah, auto save Windows change nggak perlu. Oke, auto rename, auto save kalau mau download silakan. Jadi ini kalau kita lupa save file gitu, terus misalkan kita lupa gitu, belum nge-save nih, terus di close lupa, jadi otomatis di save sama fitur ini, jadi otomatis. Udah, mungkin hanya itu yang kita perlukan, hanya itu, bukan hanya itu semua, malah banyak, soalnya bukan hanya banyak yang diperlukan. Oke, kita langsung ke TKP aja ya, kita mulai codingan. BTW ini masih berjalan gak ya? Soalnya waktu itu saya rekaman mati, OBS-nya udah panjang-panjang. Oke, baru 22 menit. Kita masuk ke dokumen. Saya mau naruh filenya, terserah kalian mau naruh filenya di mana gitu ya. Head folder di sini saya mau naruh di tutorial bahasa program Python. Saya mau naruh di sini, di tulisan Python ini. Kita lihat aja Pythonnya. Saya udah bikin file soalnya. Kalau kalian belum bikin file, kalian silahkan bikin file dulu. Sebenarnya bikin file di situ bisa coba ya. Saya coba remove dulu, ulang lagi. Open folder, dokumen, cari dokumen. Tutorial bahasa program, saya hapus dulu ininya. Saya hapus, delete. Oke, saya bikin folder baru. New folder. Wait, mana? New folder. Namakan Python. Oke ya. Enter. Kita masuk ke dalam. Jangan masuk ke dalam, kita pilih Pythonnya. Kalau masuk ke dalam kosong filenya soalnya. Jadi kita pilih Pythonnya, klik sekali aja, terus add. Oke, selesai. Ini outline kita minimize dulu. Python udah selesai. Kita folder udah ada foldernya, tapi filenya belum ada. Kita akan menambahkan file. Caranya adalah kita pencet aja simbol yang ada di sini. Nih, new file namanya. Terus ada lagi di sini adalah new folder. New file bisa pakai pencet A. Coba saya pencet A. Oh iya bisa. Jadi kalian tinggal pencet A aja, huruf A. Kalau nggak pencet klik ini, dia akan otomatis menambahkan file baru new file. Kita new file dulu. Kita namakan video, dengan video episode 1. Episode 1 tutorial, episode 1 Python aja. Episode 1.py dah, itu aja .py. Jadi kenapa perlu .py? Karena kalau nggak dikasih, karena kalau nggak dikasih gini doang, itu formatnya bukan Python, dia formatnya teks biasa ya. Jadi kita perlu menambahkan .py. Kita rubah namanya, rename atau pakai F2. Saya coba pakai F2 ya. F2 pencet. Salah. F2. Oke, selesai. Kita tambahkan .py. Harus .py karena program yang akan kita buat adalah Python. Jangan HTML. Emang kita mau buat HTML? Bukan. Jadi, nah itu dia fungsinya VS Code Icon itu. Jadi ketika kita klik CSS akan muncul simbol CSS. Ketika kita ngetik PHP akan muncul simbol PHP gitu ya. Itu fungsinya dari VS Code Icon. Kita tulis .py dulu. Oke, .py untuk program Python. Ini close aja dulu. Extension Python. Select Python. Ntar dulu, saya belum install Pythonnya belum. Oh, udah diinstal, cuman ini. Select Python interpreter, lewat sini tutorial program bahasa program sini. Oke, saya pakai yang Python 39.0 64 bit. Ini apa? Coba enter interpreternya bukan. Kita pakai yang tadi. Pakai yang tadi. Ntar dulu. Coba kita buat print dulu. Jadi untuk menampilkan tulisan dalam Python itu adalah dengan menggunakan print. Select Python. Ini belum terpilih. Kalau kalian simbolnya sama begini, tanda seru begini, kalian klik aja Select Python interpreter. Tadi ada peringatan juga di sini, tadi saya bingung. Soalnya kemarin yang Python versi 3.8 itu instalasi Pythonnya
lewat environment variable ini lewat sini ya, bisa langsung. Oke, kita add aja Python yang ini ya, Python. Coba Python yang ini pakai yang barusan kita install 3.9. Ya, semoga aja kalian sama ya tampilannya ya. Perintahnya begitu ya untuk mengaktifkan Python. Oke, kita mulai program. Jadi untuk menampilkan tulisan di dalam Python, kita hanya memerlukan perintah print untuk menampilkan tulisan dalam terminal ya, dalam program Pythonnya. Terus lalu kita tulis buka kurung, tulis lagi, ketik buka kurung, terus kutip 2, kutip 2 ataupun kutip 1 sama aja fungsinya, jadi nggak bakal berpengaruh. Kutip 1 sama kutip 2 fungsinya sama jadi ya. Tapi kalau kalian nggak ada kutipnya kayak gini, error ya, karena harus ada kutipnya untuk menampilkan data string, data tulisan. Saya terbiasa pakai kutip 2 karena basic saya HTML, jadi terbiasa pakai kutip 2. Oke, kita akan tuliskan di sini nama kalian aja, nama saya Sahrul gitu. Sahrul tes. Oke, nama kalian tulis di situ tes, tambahin tes. Lalu kita save. Cukup hanya segini sesuai yang di slide sama yang di slide tadi ya. Oke. Sahrul tes. Oke, kita coba untuk run. Kalau kalian nggak ada tulisan nggak ada simbol run ini, kalian bisa run lewat di sini. Tapi harusnya kalian ada sih. Harusnya ada. Jadi run aja di sini run, karena kita udah install extension Pythonnya. Kita run, akan berjalan, Pythonnya sedang membaca Python 3.9. Oke, processing. Sahrul tes. Nah, keluar nih tulisannya Sahrul tes. Oke, berarti Pythonnya berhasil terinstall ya. Kita juga bisa tes lewat CMD sebetulnya. Cara buka CMD adalah dengan menyentuh gambar Windows, nih gambar Windows di dalam keyboard ya. Di keyboard ada gambar Windows tuh, logonya Windows, terus pencet R. Tekan logo Windows dulu, tekan, terus pencet R untuk membuka run administrator run ya. Untuk membuka run, kita tuliskan CMD. Saya udah tulis CMD, ini CMD. Oke. Oke, otomatis dia akan membuka namanya administrator CMD ya. Command line. Kita tuliskan di sini coba Python, enter. Nah, jika kalian udah bisa kayak gini ya, berarti Python kalian udah berjalan gitu ya. Kita coba operasi. Jadi di Python itu dia sudah bisa membaca operasi matematika, operasi kalkulator ya. Kita coba deh 1 tambah 2 sama dengan berapa, kita enter aja 3. Oke. Coba 3 kali 100 276. Kenapa simbol semua 3 shiftnya dipencet terus tadi. 3 kali 276, kita enter, hasilnya adalah 828. Jadi otomatis jadi di Python itu udah punya matematika dia. Oke, kita tutup caranya pakai CTRL-Z, langsung enter. Sudah keluar. Kita CLS dulu, CLS untuk membersihkan command line ini, command prompt, enter ya untuk membersihkannya. Oke, kalau Pythonnya udah bisa kayak gitu, kalian bisa menjalankan di dalam Visual Studio Code. Semoga kasusnya sama ya. Soalnya kadang berbeda laptop, beda kasus. Kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar kalau memang ada error gitu ya, atau bisa hubungin saya lewat WhatsApp. Kita CLS juga yang ini, kita bersihkan dulu, clear. Lama prosesnya. Oke, dah selesai. Kita akan membuat program biodata pribadi di sini ya. Untuk episode pertama kita akan buat program biodata pribadi. Oh iya, ini akan dihapus ya. Buka kurung, 2 print, kita print dulu, kasih kayak gini biar keren. Lebih kecil sama dengan 3 kali enter. Biodata pribadi. Oke, biodata pribadi sama dengan tutup kurung atau lebih besar. Sip. Kita coba ke bawahnya lagi. Kita coba print lagi di bawahnya. Print, buka kurung, kutip 2. Nama kalian siapa? Nama saya Sahrul. Oke, kita copy aja ini, kita blok semuanya, CTRL-C, enter, CTRL-V. Oke, CTRL-V.
beda. Ntar dulu kita edit aja dalamnya, kita edit dalamnya. Yang kedua adalah umur. Umur kalian berapa? Tenang aja, ini programnya hanya kita yang bisa lihat gitu ya. Privasi ini. hanya tampil di laptop kalian gitu ya. Nggak online tampilnya. Oke, selanjutnya kita akan status kalian apa, pelajar atau mahasiswa gitu ya. Ini saya akan lurusin di atasnya biar segaris gitu ya, biar nggak begitu gitu, biar nggak mencong-mencong. Oke, saya lurusin, sip. Oke, statusnya mahasiswa, saya mahasiswa, kalian sesuai status kalian. Saya mahasiswa. Oke, selanjutnya di bawah sini adalah hobi kalian apaan? Hobi. Oke, hobi kalian apaan? Hobi saya main game. Iya. Main game hobinya. Main game buat seru-seruan aja lah. Kadang diajakin mabar sama teman-teman, main game, udah gitu aja. Kita biodata pribadi, namanya, ntar dulu kita taruh ini di bawahnya biar C. Paling kita taruh garis di sini ya. Tanda minus aja deh kalau nggak, minus yang panjang sini segini. Stop. Oke, kita save dulu ctrls. Jangan lupa save ctrls, karena kalau nggak kalian save, Pythonnya tidak akan berjalan. ctrl save jangan lupa ya, selalu ctrl save. Oke, kita run servernya di sini kayak guys. Kita run. Biodata pribadi ini kenapa nggak ada titik kurungnya, aku lupa. Save dulu, ulangin dulu CLS, kita ulangin programnya. Save biodata, nama saya satu, nomornya sekian, status mahasiswa. Oke, hobinya main game. Oke, kita berhasil untuk menjalankan Python. Bagi kalian yang masih error bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, nanti saya akan ajarkan caranya ya. Saya akan saya lihat dulu gitu apa yang salah gitu. Oke, kita CLS mungkin cukup di sini video kali ini. Udah berjalan, next kita akan membahas lebih detail lagi tentang Python ya. Kita akan membahas tentang variabel, apa itu variabel gitu ya. Kita akan membahas yang lainnya di next episode. Kenapa saya hapus CLS. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next time.